Hola, ¿cómo estás? Kita bertemu lagi di program Belajar Bahasa Spanyol dari nol kecil. Tentunya bersama Pak Miel Bonito. Dan mari kita mulai saja pembahasannya. Perhatikan di sini. Artikulo definido. Yang dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut kata sandang tertentu. Dan bentuk realnya dalam bahasa Inggris adalah the. Ya, tentu kita semua sudah mengenal kata the. Misalnya the car, the house, the table, dan sebagainya. Ini dalam bahasa Inggris tentu disebut definite article. Nah, sebelum melanjutkan ini, saya pertegas lagi bahwa di dalam bahasa Spanyol itu mereka mengenal adanya gender untuk kata benda dan kata sifatnya. Jadi ada gendernya. Jadi semua kata benda itu di dalam bahasa Spanyol dianggap kalau tidak maskulin, ya tentu feminin. Jadi ada dua gender. Nah, untuk benda-benda yang sudah jelas gendernya, tentu itu mudah bagi kita. Misal mengatakan orang laki-laki itu, bahasa Inggrisnya mungkin the man, gitu ya. Jelas itu gendernya adalah maskulin. Atau mungkin kebalikannya, orang perempuan itu sudah jelas itu gendernya feminin. Tapi ketika kita mengatakan buku itu, kita masih belum tahu itu gendernya apa. Nah, untuk itu, untuk benda-benda yang belum jelas gendernya itu, maka dalam bahasa Spanyol ada anggapan. Jadi dianggap bahwa benda ini gendernya maskulin, benda ini gendernya feminin, begitu. Dan itu akan diberi petunjuk biasanya ketika dalam kamus bahasa Spanyol itu biasanya kalau ada kata tertentu, misalnya meja, maka di kamu daftar kata meja itu nanti ada di kurung ditunjukkan ada F gitu ya. Oh, ini berarti feminin. Nanti itu petunjuk. Jadi ini hanya anggapan saja. Ya. Kita teruskan. Kalau di dalam bahasa Inggris yang disebut kata sandang tertentu atau artikulo definido itu bentuknya hanya the, baik untuk kata benda tunggal maupun kata benda jamak, hanya the. Maka di dalam bahasa Spanyol, the ini mempunyai beberapa bentuk. Jadi ada the untuk benda maskulin, ada the untuk benda feminin, ada the untuk bentuk tunggal, dan the untuk bentuk jamak. Ya, jadi ada beberapa bentuk dalam bahasa Spanyol mengenai the ini. Ini contohnya. Untuk benda tunggal, maka the dalam bahasa Spanyol itu mungkin L, mungkin la. L ini dipakai kalau bendanya maskulin. Atau dengan kata lain, L ini dipakai untuk benda maskulin. Sedangkan la dipakai untuk benda feminin. Ya. Contoh dari ini sebenarnya di sini nih. Misalnya, libro ini buku. Libro, buku, dan dianggap maskulin dalam bahasa Spanyol. Maka kalau mengatakan buku kan, atau book dalam bahasa Inggris, maka mengatakan the book, ya, the book, bahasa Inggrisnya the book, maka bahasa Spanyol the-nya itu memakai yang L, karena book dianggap maskulin. Jadi el libro, bukan la libro. Jadi el libro karena libro dianggap maskulin, ya. El libro, bahasa Inggrisnya the book, bahasa Indonesia kira-kira bukunya. Karena bahasa Indonesia tidak punya bentuk yang pasti ya dari kata sandang the ini. Jadi bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan katanya gitu setelah kata bendanya. Jadi the book, bukunya. Contohnya, the book is on the table. Kan bahasa Indonesianya bukunya di atas meja tuh. Ya, the book
bukunya. Bahasa Spanyolnya el libro. Kemudian kata casa. Casa ini artinya rumah. Ternyata dianggap feminin dalam bahasa Spanyol itu casa, ya, casa. Jadi mengatakan the house, karena rumah itu kan house ya. Dan dalam bahasa Inggrisnya the house, maka bahasa Spanyolnya la casa. Ngambil la, yang la, karena casa dianggap feminin. Jadi la casa, bukan el casa. La casa, bahasa Inggrisnya the house. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, rumahnya. Misalnya, the house is very big, kan rumahnya sangat besar, dan seterusnya ya. Nah, satu lagi, misal, mesa. Untuk mesa ini kita pakai L atau la. Ternyata mesa itu dianggap feminin di dalam bahasa Spanyol itu. Maka kita sudah tahu kalau ini benar feminin, maka the-nya itu kita pakai yang la. Jadi the table itu dalam bahasa Spanyol la mesa, bukan el mesa ya, karena mesa feminin. La mesa, bahasa Inggrisnya the table, bahasa Indonesianya kira mejanya. Nah, misalnya the table is over there, kan the table is over there. Dalam bahasa Indonesianya kan mejanya ada di sana tuh, kan begitu ya. Nah, ini penjelasan sementara tentang kata sandang tertentu atau artikulo definido yang bahasa Inggrisnya the. Dalam bahasa Spanyolnya ada beberapa bentuk, yaitu el atau la, yang baru kita jelaskan. Nah, apa nih los dan las? Nah, los dan las adalah bentuk jamak dari the ini. Dalam hal ini, kalau kata bendanya itu jamak, maka the-nya juga disesuaikan. Misalnya ini, el libro, ini kan the book. Kalau ini bukunya tunggal ya. Andai kata mengatakan the books, jamak, bukunya banyak, the books, maka nanti the-nya juga harus disesuaikan dalam bahasa Spanyolnya, el ini. L ini kalau the book satu kan el libro ya. Kalau bukunya banyak, libronya menjadi libros dan L-nya akan berubah menjadi los. Karena los ini bentuk jamak dari L. Kalau las bentuk jamak dari la. Jadi misalnya gini, kalau mengatakan bahasa Inggrisnya the books ya, the books dengan pengertian bahwa ini berarti ini apa? Bukunya jamak, buku-bukunya itu the books, maka bahasa Spanyolnya the-nya ini juga menyesuaikan. Yang tadinya mana nih el libro, karena the book-nya satu, maka ketika book-nya itu jamaknya, L-nya harus bentuk jamak juga, yaitu L bentuk jamaknya los, makanya hasilnya menjadi los libros. Gitu ya. Jadi the books bahasa Spanyolnya los libros. Jadi the-nya sekarang menjadi los. Sedang dalam bahasa Inggris the-nya tetap, kan dia tidak punya perubahan. Mau dipakai untuk benda tunggal, mau benda jamak, mau benda maskulin, feminin, tetap saja hanya the, ya. Tapi dalam bahasa Spanyol tadi mempunyai beberapa bentuk seperti ini. Ya. Jadi the books, ya los libros. Kalau the houses, atau rumahnya jamak rumahnya, memang tadi kasa itu ya, the houses. The house kan satu. Kalau rumah-rumah itu the houses ya. Nah itu nanti apa dalam bahasa Spanyolnya? The-nya itu ya tentu las. Las casas, casa tambah s, jadi las casas. The houses, las casas. Kalau bahasa kita rumah-rumahnya itu bagus semua gitu misalnya gitu ya. Nah begitu untuk artikulo definido
yang dalam bahasa Inggrisnya itu the tidak berubah, tapi dalam bahasa Spanyol mempunyai beberapa bentuk. Yaitu pertama, untuk benda tunggal kita pakai el atau la. Kalau benda tunggalnya itu dianggap maskulin, maka yang kita pakai el. Contohnya el libro. Kalau bendanya itu dianggap feminin, yang kita pakai adalah la. Contohnya ini casa, jadi la casa. Itu pertama. Kedua, kalau benda-bendanya itu jamak, dalam bentuk jamak, maka de-nya itu juga dalam bentuk jamak. Dalam bahasa Spanyol ya, karena dalam bahasa Inggris tidak akan berubah, tetap aja de. Nah, kita ketahui bahwa L itu jamaknya los. Kalau la jamaknya adalah las. Atau dibalik, los ini bentuk jamak dari L dan las bentuk jamak dari la. Contohnya gimana? Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya kita mengatakan the books ya dengan bentuk jamak books ini, maka bentuk bahasa Spanyolnya gimana? Ingat bahwa the-nya ini nanti harus menyesuaikan, yaitu kita pakai yang bentuk jamaknya. The books tentunya bentuk the untuk jamak dan maskulin adalah los, maka itu los libros. The books, los libros. Kalau rumahnya jamak, jadi the houses, kan ini the house, house-nya satu. Kalau banyak rumahnya the houses, seperti ini, the houses. The-nya menjadi apa? House tadi kan feminin. Kalau tunggal, la. Kalau jamak, las. Karena ini jamak, maka las yang kita pakai. The houses, maka las casas. Untuk sementara, sampai di sini dulu. Kalau dianggap bermanfaat, tolong di like. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe agar kita bisa melanjutkan program kita ini lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Sampai nanti. Gracias. Y hasta luego.